Oke, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Dwi Putra dengan NPM 2478247. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang server dan klien yang dimana itu sudah tertera pada Lab Season 10. Langsung saja kita buka. Nah, di sini waktu kemarin kita disuruh membuat laporan praktikum. Nah, itu sudah. Lalu di sini video kali ini kita akan membuat video menjelaskan kode dari chatroom app. Jadi, kita langsung saja masuk ke kode yang sudah dibuat. Di sini terdapat dua modul, yaitu modul server dan modul klien. Nah, sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai server dan klien. Apa sih server itu? Server adalah penghubung antara klien. Jadi klien itu adalah yang meminta layanan ke server. Jadi analoginya seperti ini. Internet dan WA. Nah, misalnya saya mau chattingan sama teman saya nih. Saya ini membutuhkan internet ini agar bisa chattingan gitu. Jadi si internet ini adalah server dan WA ini adalah klien. Ya, WA. Ya, gitu. Jadi kalau tidak ada server, tidak bisa terhubung. Analoginya seperti itu. Lalu di sini saya akan memasuki kode dengan penjelasan yang sudah saya pelajari. Di sini pertama-tama kita akan mengimportkan modul. Yang pertama itu ada import socket, lalu dan import trading. Nah, import socket ini adalah gunanya untuk membuat server dan klien yang bisa berkomunikasi melalui jaringan TCP. Lalu trading ini adalah agar si server ini bisa menangani banyak klien secara bersamaan. Jadi tidak harus menunggu gitu, tidak harus satu-satu. Jadi bisa langsung semua. Lalu kita akan membuat fungsi. Sebelumnya kita akan membuat variabel. Variabel ini adalah connected client. Nah, ini maksudnya adalah menyimpan klien yang terhubung dengan key, socket client, value, username, gitu. Nah, maksudnya gimana tuh? Ini adalah kamus atau dictionary yang menyimpan semua klien yang sedang terhubung. Jadi setelah klien terhubung itu akan disimpan di connected client ini, di kamus ini gitu. Lalu di sini kita akan membuat fungsi. Fungsi tersebut adalah bernama broadcast. Nah, fungsi ini adalah untuk mengirim pesan ke semua klien kecuali si pengirim. Jadi contohnya analoginya seperti ini. Klien A mengirim pesan ke B dan C, tetapi sebelum itu dia akan mengirim ke server dulu. Nah, si server ini akan meneruskan pesan si A ke BC. Tetapi di kita, pesan kita tuh tidak terlihat apa ya? Ya, gitu. Nah, lalu setelah itu kita akan mengloop semua klien yang sudah terdaftar dengan for client shop and client. Lalu setelah itu jangan kirim balik pesan itu if client sucks. Lalu
calculation endingnya tray ini mengirim pesan ke klien dalam bentuk bit. Lalu accept-nya jika error, misalnya jika sambungan terputus, maka si soket ini, si server ini, soket ini ditutup dan dihapus dari daftar gitu. Lalu kita akan membuat fungsi lagi yang bernama handle client. Nah, di sini handle client ini fungsinya adalah untuk menangani satu klien dari awal sampai koneksi tertutup. Jadi jikalau antara klien ini belum selesai berkomunikasi lah, itu tidak bakal tertutup. Jadi akan mengulang-ulang terus chat sampai si klien ini keluar room gitu. Nah, lalu gunanya klien soket ini, nah yang tadi sudah saya jelaskan, klien soket ini adalah meminta username. Lalu meminta username kepada si klien agar untuk memasukkan username lalu terhubung. Nah, terus si server akan menginput username dari klien. Nah, terima input username dari klien. Nah, accept-nya jika gagal terima data, tutup soket dan keluar fungsi. Akan tutup jika tidak sesuai dengan input usernya. Lalu si kamus ini, connection client socket username ini adalah dia akan menyimpan socket dan username ke dalam kamus. Lalu setelah disimpan, dia akan mengumumkan nama-nama user atau klien yang sudah bergabung gitu. Jadi misalnya klien B, klien C bergabung, nah ini akan muncul di dalam server itu gitu. Masuk sebagai, nah ini akan mencetak masuk sebagai siapa, nanti kita akan jelaskan lagi dalam running. Setelah bergabung, dia akan mengeprint ini masuk sebagai username lalu telah bergabung ke chat. Misalnya username kita Putra, masuk sebagai Putra. Nah, itu di tampilan kliennya masuk sebagai Putra. Lalu di username ini akan menampilkan di server Putra telah bergabung ke chat gitu. Lalu untuk while true hingga broadcast ini adalah gunanya untuk menerima pesan dari user, lalu memformatkan pesan agar tampak seperti username isi pesan, dan akan membroadcast ke semua klien. Maksudnya membroadcast itu jika saya menginputkan hi, nah nanti otomatis server kita akan mengirimkan ke server, lalu baru server akan mengirimkan ke klien yang lain, misalnya klien B, klien C gitu. Itu namanya membroadcast. Jika terjadi error selama komunikasi, langsung lanjut ke finale. Nah, jika error kita langsung masuk ke finale. Nah, saat klien disconnect atau error, beri info dan bersihkan resource, bersihkan sampah. Nah, lalu final ini tadi, ini adalah apa ya?
menangani klien yang sudah keluar. Lalu kita akan masuk ke fungsi yang terakhir, yaitu start server. Nah, start server ini adalah, ya udah jelas ya, start untuk menjalankan server. Nah, fungsi ini adalah fungsi utama untuk memulai server. Lalu si server ini akan membuat soket. Dia akan membuat soket dalam bentuk TCP. Lalu dia akan mengebin ke localhost di port 12345. Nah, isinya localhost ini kalau nggak salah itu IP dari laptop kita gitu. Nah, server akan meminta maksimal 5 klien. Dia akan menampung maksimal 5 klien. Jika lebih dari 5 itu tidak bisa. Setelah itu server akan mencetak menginput jika jika sudah terhubung server. Jika kita sudah mengetikkan server .py, nah server tuh akan aktif bosku. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, while true ini adalah jika ada klien baru masuk, dia akan menerima soketnya dan menjalankan di handle client di threads terpisah gitu. Jadi memungkinkan untuk klien ngobrol tuh tanpa gangguan, ngobrol bersama tanpa gangguan, kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan menjelaskan dari kode klien. Di sini nggak beda jauh ya. Kita akan mengimport modul soket dan threading. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Lalu kita akan membuat fungsi namanya tuh terima pesan. Nah, di fungsi ini gunanya untuk menerima pesan dari server secara terus menerus. Nah, si while true ini tunggu pesan dari server. Dia akan menginputkan pesan apa yang ada di server. Lalu jika ada pesan, dia akan menampilkan ke layar gitu. Nah, exceptnya jika koneksi terputus atau error keluar dari loop. Nah, koneksi dengan server terputus. Itu ketika server di close, itu akan koneksinya terputus. Atau dari klien di close, koneksinya akan terputus. Di server akan mencetaknya seperti itu. Nah, lalu fungsi start client ini adalah ya sama seperti start server tadi, fungsi utama untuk menjalankan klien. Jadi buat soket buat soket dan koneksi ke server. Jadi localhost ini IP komputer kita gitu. Lalu trading threads ini untuk menjalankan threads terpisah untuk menerima pesan dari server agar tidak locking. Nah, supaya klien bisa menerima pesan dan menerima pesan secara bersamaan. Lalu akan mengirimkan ke server input pesan dari user. Jika
user ketik exit, keluar dari chat. Kirim pesan ke server dalam bentuk bit. Jika user tekan Ctrl C, keluar juga dari loop. Jadi ada dua ya teman-teman. Bisa juga kita ngetikkan exit, bisa juga kita langsung Ctrl C. Nah, lalu accept-nya menangani error lain dan keluar dari loop. Terjadi kesalahan. Lalu client close, tutup kondisi soket saat keluar. Lalu selesai deh. Kita akan menjalankan programnya. Pertama-tama kita akan cd apa ya? Soket. Nah, server aktif bosku. Lalu kita akan masuk ke dalam klien, masuk sebagai klien. Kemarin kalau nggak salah disuruh membuat 2 klien. cd tadi socket. cd socket. Sabar, saya akan membuat tampilannya agak Oke. Di sini tadi kan yang pertama yang bawah terhubung 170.0.1. Ini apa tadi? Broadcast. Iya. Ya, broadcastnya. Lalu kita akan memasukkan nama Christian. Nah, si server akan menerima pesan tuh masuk sebagai Christian. Lalu si klien Christian telah bergabung ke chat. Info Christian telah bergabung ke chat. Kita akan memasukkan Dwi di klien kedua. Nah, masuk sebagai Dwi. Info Dwi telah bergabung ke chat. Tuh. Di klien Dwi telah bergabung chat, lalu akan menginputkannya ke server. Nah, masuk sebagai Dwi nih. Lalu si server ini akan meneruskan pesan dari Dwi ini ke Christian, ya enggak? Dwi telah bergabung ke chat. Lalu kita akan mengetikkan hai dari Christian. Hai akan mengirim pesan ke server. Nah, hai. Lalu si server akan meneruskan pesannya si Christian ini ke Dwi. Nah, hai. Lalu Dwi akan membalas hai juga. Hai juga. Nah, sama juga si Dwi itu mengirimkan pesannya ke server, lalu server akan meneruskan pesannya Dwi ke si Christian. Dwi hai juga. Hai juga. Hai juga. Nah, coba kita tambahkan lagi satu lagi deh kliennya.
masukkan username Putra. Nah, ketika Putra bergabung ke dalam room chat, si pesan akan meneruskan ke server, dan pesannya Putra tadi, Putra telah bergabung ke chat, akan diteruskan melalui oleh server ke klien Christian dan Dwi. Putra telah bergabung ke chat. Putra telah bergabung ke chat, ya kan? Nah, ketika Putra ngetikkan pesan, kuy. Nah, si server ini akan meneruskan pesan dari Putra ke klien yang lain. Tuh, kuy, kuy. Nah, ketika Putra mengetikkan exit lalu enter, nah di server akan menginputkan Putra keluar. Ketika keluar kan, nah Putra telah keluar dari chat, lalu kita akan Ctrl C di Dwi, ya di Dwi. Nah, Dwi keluar. Nah, jadi keluarnya tuh bisa ada dua cara, dengan cara mengetikkan exit dan Ctrl C. Begitupun juga dengan Christian, keluar. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.